Buka Lawang. Halo, Salam anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Baik anak-anak, kita akan membahas kisi-kisi kelas 6 semester 2. Kita mulai dari KD 3.3 10 sampai 14 dan juga nanti kita sambung KD 3.4 7, 8, dan 9. Oke, kita bahas KD 33 yaitu 10 saling melayani, 11 pemimpin yang melayani, 12 melayani keluarga, 13 melayani gereja, 14 melayani masyarakat. Sedangkan 3.4 yaitu materi ke-7 bersyukur senantiasa, 8 memuliakan Tuhan dengan belajar, 9 bermain sambil memuliakan Tuhan. Kita masuk pada kisi-kisi materi ke-10 semester 2, saling melayani. Melayani artinya membantu menyiapkan apa yang diperlukan oleh seseorang. Melayani itu juga melibatkan dua pihak, yang melayani dan dilayani. Yang melayani itu suatu subjek dan yang dilayani adalah suatu objek. Kita harus melayani karena Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani kita dengan memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita ataupun menyelamatkan kita. Dalam melayani, kita harus rajin dan tidak boleh kendor atau malas. Kita harus bersemangat dan rohnya menyala-nyala. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata atau tindakan kita atau sikap perbuatan yang benar yang kita lakukan. Kita melayani bukan untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk menaikkan ucapan syukur kita karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Melayani bisa dengan mendoakan, berbagi, memuji, menghibur, serta menyemangati, dan juga kita harus bisa memaafkan dan menolong serta menemani. Dan terlebih kita juga harus bisa melayani melalui kesaksian. Pada materi ke-11 tentang pemimpin yang melayani. Pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas untuk membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tentang kepemimpinan, ada seorang pemimpin yang berbeda, yang paling berbeda dari semua pemimpin yang ada di dunia ini. Kepemimpinan Tuhan Yesus berbeda dari pemimpin pada umumnya. Ini karena Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Bukan hanya itu, Dia bisa menyembuhkan orang sakit, Dia bisa meredakan angin ribut, bahkan Dia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia sungguh luar biasa, yang mempunyai kuasa yang sungguh dahsyat. Namun Ia tidak berbuat demikian. Ia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan dan seenaknya. Namun Ia menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus berbeda dari pemimpin pada umumnya yang ada di dunia ini. Contoh keteladanan kepemimpinan Tuhan Yesus adalah ketika Dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengambil kain lenan yang diikatkan di pinggangnya, Ia menuangkan air ke dalam baskom, lalu Ia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Bentuk pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia
ia mengajar, ia memperhatikan kebutuhan sesama, ia melakukan mukjizat, dan dia adalah seorang juru selamat, 100% manusia dan 100% Allah itu sendiri. Nah, teladan Tuhan Yesus dalam melayani sebagai kepemimpinan atau sebagai pemimpin, dia sudah siap menderita, dia selalu taat, dan dia juga selalu pemurah, dia juga kudus. Selama melayani di dunia, Tuhan Yesus melayani umat manusia dengan tulus tanpa meminta imbalan apapun. Tuhan Yesus juga melayani dengan sukacita tanpa paksaan maupun beban. Yesus telah memberi teladan sebagai seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah memberikan dirinya untuk orang lain. Tuhan Yesus telah memberi teladan sebagai seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah memberikan dirinya untuk orang lain. Yesus telah memberi contoh sebagai pemimpin yang mau merendahkan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menghendaki agar semua anak Tuhan menjadi pemimpin yang mau melayani dengan rendah hati. Kita masuk dalam pembelajaran 12, melayani dalam keluarga. Terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1-10. Setiap pribadi dilahirkan dalam keluarga tertentu, dan hal itu bukanlah suatu kebetulan. Allah sangat punya maksud bagi setiap pribadi untuk melakukan sesuatu bagi keluarganya. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang merupakan persekutuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sedangkan keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus. Keluarga juga merupakan tempat yang paling aman untuk bersandar ketika seseorang menghadapi masalah dalam hidup. Hal lainnya, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, tempat di mana setiap anggota keluarga saling belajar hal-hal yang baik. Keluarga juga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Keluarga adalah suatu lembaga atau unit yang paling kecil dalam masyarakat. Keluarga Kristen adalah miniatur dari keluarga gereja. Sebuah keluarga adalah suatu tim dalam persekutuan hidup bersama antara ayah, ibu, dan anak-anak. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga, antara lain menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, membiasakan makan bersama-sama, melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, saling melayani, serta memperhatikan satu dengan yang lain. Tanggung jawab anak terhadap orang tua antara lain membantu orang tua dalam memelihara sisi rumah, mengerjakan tugas-tugas, dan belajar di bawah bimbingan orang tua. Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian takut akan Allah. Setiap keluarga wajib berbuat baik terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi teladan dalam hal perbuatan baik. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, karena itu Allah menghendaki kita untuk berbuat baik dengan hidup saling melayani dalam keluarga. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani keluarga. Misalnya, melayani dengan menuturkan, mengucapkan kata-kata yang ramah kepada anggota keluarga, dan memperlakukan adik atau kakak seperti sahabat. Menasihati sesama anggota keluarga
belajar peduli satu dengan yang lain. Melayani di tengah keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lainnya dibanding dengan kepentingan diri kita sendiri. Melayani keluarga dapat kita wujudkan dengan cara mau mengalah, mau mengampuni, mau mengasihi, serta menolong setiap anggota keluarga. Melayani di tengah keluarga juga dapat kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya, dengan cara menegur ketika ada anggota keluarga yang salah dengan kasih. Mendorong anggota keluarga kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan menolak ketika diajak bekerjasama untuk sesuatu yang jahat. Oke? Nah, anak-anak, kita ingat tentang keluarga Abraham. Dia mempunyai keponakan yang bernama Lot. Abraham sangat kaya dan memiliki banyak ternak. Suatu ketika Abraham bermasalah dengan Lot karena para gembala Abraham dan Lot bertengkar, dan ujungnya Abraham dan Lot saling memilih tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Namun Abraham karena menyayangi Lot keponakannya, ia memberikan tanah yang subur itu kepada Lot. Nah, Abraham mengalah dan membiarkan Lot memilih lebih dahulu. Sementara Abraham mendapat sisanya. Namun Abraham tidak marah, tidak kecewa, atau bersungut-sungut, ataupun mengeluh walau mendapat tanah yang kurang subur. Abraham tahu bahwa persaudaraan jauh lebih penting daripada tanah dan harta benda. Oke anak-anak, demikian pada materi ke-12 ini tentang melayani keluarga.